Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya SIP Angkatan 9 dari Kabupaten Riau dengan instansi SMP Muhammadiyah Terawan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Bulan. Beliau adalah rekan saya di SMP Negeri 3 Terawan. Beliau mengampu bidang studi IPA dan PADI. Selamat pagi Bu Bulan. Oke, terima kasih Bu Bulan telah mengucapkan saya. Kita di sini akan melakukan bincang-bincang sedikit Bu mengenai observasi yang akan kita lakukan dalam kelas. Audio Jungle. Jadi sebelum melakukan observasi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang kita lakukan jika observasi ini, di mana Audio Jungle. kegunaannya atau alasan mengapa kita lakukan observasi ini adalah agar kita bisa mempersiapkan apa saja yang kita lakukan dalam kelas, kan kemudian persiapannya harus yang Audio Jungle. matang dan baik yang akan kita lakukan. Kita masuk ya Bu ya ke pertanyaan Audio Jungle. yang pertama. Saya ingin bertanya tentang tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu kira-kira apa ya? Nah, ini itu rencananya kita masuk ke sistem ekspresi manusia, itu materinya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu siswa itu mampu atau dapat memahami pengertian dari sistem ekspresi itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu membedakan organ-organ ekspresi pada manusia. Dan yang ketiga itu, siswa itu dapat menjelaskan proses terbentuknya ulang. Oke. Kemudian yang selanjutnya area perkembangannya Bu. Apa yang mau dicapai dalam area perkembangan? Nah, yang mau dicapai dalam pertemuan ini, yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman dari siswa. Oke. Pengetahuan dan pemahaman. Kalau di bagian rancangannya Bu, ada strategi, ada metode, ada model dan alat medianya itu seperti apa sih? Nah, kalau strategi di pertemuan ini itu strateginya sistem tanya jawab. Kemudian untuk metodenya itu menggunakan metode ceramah, serta modelnya itu discovery learning. Itu nanti siswa itu saya suruh mencari informasi-informasi baik itu dari buku maupun dari internet. Oke. Alat bantunya Bu? Untuk alat bantunya itu berupa buku praktik. Oke. Dengan tujuan pembelajaran siswa yang memahami, mengetahui dan menjelaskan ini kan kita lakukan di dalam kelasnya ya, observasinya. Kira-kira langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi kapan dan hari apa yang akan Ibu terapkan? Nah, untuk rencananya sih hari ini ya Bu, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, tepatnya itu pada jam keempat pukul 10 nanti. Oke, jadi pembelajaran ini akan dilakukan di hari ini tanggal 28 Februari 2024 di jam keempat, tepatnya di jam 10 nanti ya. Baik, nanti Bu, sebelumnya nanti akan saya nanti akan masuk di dalam, saya akan mengamati observasi kegiatan Ibu di dalam. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa relax ya, enggak jangan dilihat saya gitu kan. Jadi nanti setelah itu Bu, saya akan datang kembali di pasca observasi bersama PP saya
nanti kita akan melakukan tanya jawab lagi sesi tanya jawab setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sebelum kita tutup nih Bu, perbincangan praobservasi kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Ya, untuk ini kan saya itu lebih harus mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas, baik itu dalam mendapatkan strateginya, model pembelajarannya, dan lainnya. Oke, baik. Dari pembicaraan ini mendapatkan itu ya mempersiapkan segala sesuatunya sebelum masuk ke kelas. Baik, terima kasih Bu Bulan atas percakapannya, tanya jawabnya. Kita akan sambung lagi nanti ya Bu ya di jam ke-10 ya hari ini. Oke. Baik, saya sudahi, kita akan lanjut di bagian pasca observasi nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Siapa yang tidak hadir? Muslim, Bu. Muslim keterangannya apa? Sakit, Bu.
contohnya feses. Ya. Defekasi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Contohnya pada feses. Nah, jadi perbedaan dari ketiganya ini, kalau ekskresi ini sistem pengeluaran, kalau sekresi ini sistem pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan. Kalau defekasi, sistem pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dapat dibedakan kira-kira yang ketiga? Dapat, Bu. Sudah, kalau begitu kita lanjutkan ke organ-organ sistem ekskresi manusia. Nah, ada berapa organ-organ ekskresi manusia? Empat, Bu. Yang pertama apa? Tiga. Kemudian yang kedua? Kulit. Yang ketiga? Paru-paru. Dan yang terakhir ada? Hati. Nah, ginjal ini mengeluarkan zat sisa berupa apa? Kulit, Bu. Kemudian kulit mengeluarkan apa? Darah, Bu. Paru-paru mengeluarkan apa? Kerja, Bu. Dan yang terakhir, hati itu mengeluarkan apa? Racun. Nah, cara untuk menghafal sistem organ ini atau organ-organ ekskresi ini ada jembatan garamnya. Cara menghafalnya kita bisa buat dengan singkatan. Singkatan untuk lebih mudah kalian itu menghafal organ-organ sistem ekskresi itu yaitu ginjal, pahat. Ingat saja, ginjal, pahat, ginjal, kulit, paru-paru dan Hati. yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ginjal dulu yang pertama. Kita kenal dulu yang namanya ginjal. Ginjal itu bentuknya itu menyerupai seperti Kacang. biji kacang Merah. dan jumlahnya itu satu Dua. pasang. Ada yang dipakai? Ada, Bu. Lebih jelasnya boleh dilihat gambar ginjal itu seperti apa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita lanjutkan ke yang namanya fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama itu apa? Menyadarkan.
Menghasilkan urin. Nah, ginjal itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian yang kedua, ginjal itu berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis darah atau menjaga keseimbangan darah. Kemudian yang ketiga, ginjal itu berfungsi untuk menjaga pH darah atau suhu darah. Kemudian yang terakhir, ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan urin atau zat sisa dari dalam tubuh kita. Paham kira-kira lagi fungsinya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ada yang mau ditanyakan di fungsinya? Enggak, Bu. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke yang namanya gambar dari ginjal serta bagian-bagian dari ginjal. Kurang lebih ini itu adalah struktur dari ginjal yang setelah diamati. Yang bagian pertama ini apa? Korteks. Yang bagian keduanya apa? Yang bagian ketiga? Kemudian yang keempat ada apa? Dan yang terakhir ada pembuluh arteri.
bagian tertentu. Dalam proses pembentukan urin, disinilah urin itu dibentuk atau diciptakan. Di mana kalau pada bagian glomerulus ini, di sini itu terjadi yang namanya proses filtrasi atau proses penyaringan. Kemudian di tubulus contractus proximal ini itu terjadi proses yang namanya reabsorpsi
DKP atau tubulus contractus proximal. Menghasilkan urin apa? Sugar. Nah, urin sekunder ini sudahkah jadi? Belum, Bu. Ya, ini itu masih belum jadi, harus melewati satu proses lagi atau satu tahapan lagi, yaitu apa? Argumentasi. Nah, argumentasi ini bisa kita sebut sebagai apa? Penyaluran. Ya, proses pengeluaran. Apa-apa saja yang dikeluarkan di argumentasi ini? Apa-apa saja yang dikeluarkan? Ada racun, apa lagi? Garam, kreatin, vitamin, urea, Ada garam, vitamin, urea, Vitamin. vitamin, apa lagi? kreatin, dan racun. Ini terjadinya di mana? TKD. Terjadi di TKD atau tubulus contractus Distal. Ini itu menghasilkan apa? Urin seluruhnya. Nah, disinilah baru terjadi yang namanya urin sesungguhnya atau urin yang siap untuk dikeluarkan. Nah, dapat dipahami kira-kira di proses pembentukan urin ini? Paham, Bu. Nah, proses Audio pembentukan Jungle. urin ada 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi. Di proses ini ada penyaringan Audio Jungle. darah, kemudian ada penyaringan protein, dan itu terjadi di glomerulus, serta menghasilkan Audio urin Jungle. primer atau urin yang belum jadi. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses reabsorpsi. Audio Jungle. Merupakan proses penyerapan kembali, di mana glukosa dan asam amino yang terlewat dari
Nah, kita lanjutkan ke yang namanya sesi tanya jawab. Tadi materinya kan sudah. Jadi persiapkan kalian. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama, apa perbedaan dari ekspresi, sekresi, dan dehidrasi? Apa perbedaannya? Ekspresi adalah pengeluaran zat, sekresi adalah pengeluaran zat, dehidrasi adalah pembuangan dan sisanya plastik yang tidak disebutkan oleh tubuh. Audio Jungle. Selanjutnya, Siti Rosa Dewi, sebutkan 3 tahapan proses pembentukan kulit. Sebutkan saja. Silakan. Filtrasi, rekonstruksi, akumulasi. Audio Jungle. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nefron ginjal? Audio Jungle. Apa itu nefron ginjal? Audio Jungle. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nefron ginjal? Ada yang tahu? Proses pembuatan kulit. Tidak boleh yang lain. Audio Jungle. Nefron ginjal ada yang tahu? Unit penyaring, Bu. Ya. Audio Jungle. Nefron ginjal itu adalah unit penyaring. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Audio Jungle. di manakah terjadi proses penyerapan kembali? Siapa yang tahu? Ya, terjadi di TKP, Bu. Ya, ada yang tahu kepanjangan TKP itu apa? Nah, jadi itu saja beberapa pertanyaan jawabnya. Ada beberapa orang. Nah, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Nah, untuk materi selanjutnya ada yang namanya organ kulit. Itu kalian cari di rumah mengenai materi organ kulit. Boleh dari buku paket, boleh dari searching di internet untuk materi kita di minggu selanjutnya. Jelas instruksi untuk selanjutnya? Pembelajaran kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Siti Nurhayati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Gayuwes, instansi SMP Negeri 3 Petangon. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Bulan, dan istri saya, Ibu Beda Sarinda. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana rekan saya tersebut telah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selamat pagi Bu Bulan, apa kabar? Baik Bu, di sini kita akan melakukan percakapan observasi di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti pertanyaan di observasi kemarin. Tujuannya adalah di mana kita akan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi di dalam kelas. Ya Bu ya, sudah siap ya Bu ya?
kita masuk ke pertanyaan pertama, Bu. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Tentunya perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran itu juga senang karena proses belajar mengajar sudah terlaksana. Oke, baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area perkembangan yang Ibu lakukan apa saja gitu kan, dan langkah-langkahnya yang Ibu lakukan di dalamnya itu seperti apa? Nah, area perkembangannya lebih ke pemahaman sama pengetahuan, di mana awalnya saya kan menjelaskan materinya, kemudian memberikan pemahaman dari siswa, lalu dilanjutkan dengan tanya. Oke, baik, dilakukan dengan menjawab dan memberikan kembali ke ya. Kemudian sejauh mana area perkembangan tersebut berhasil dicapai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah cukup bagus, walaupun ada sebagian siswa pas ditanya itu kurang paham. Oke, ada sebagian yang kurang paham ya, Bu, ya. Sebagian sudah paham. Kekurangan atau kendala yang terjadi itu yang Ibu hadapi itu seperti apa? Yang saya hadapi di kelas itu kekurangannya itu di alat peraga pada saat menyampaikan materi. Oh, baik. Kekurangan di alat peraga. Alat Jadi, peraga yang tidak ada. mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena tidak adanya fasilitas dari sekolah. Oke, ya ada fasilitas dari sekolah kita ya, Bu, ya. Oke, metode apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kendala-kendala tersebut? Mungkin saya mengambil inisiatif dengan mencari gambar-gambar dari internet, kemudian di print, baru dibagikan ke siswa. Oke, mengambil beberapa gambar dari internet, kemudian dibagikan ke siswa untuk membantu mereka ya. Kemudian kira-kira Ibu kapan hal tersebut akan Ibu coba lakukan? Itu kemungkinan di pertemuan selanjutnya atau pembelajaran kita. Oke, jadi di pembelajaran atau pertemuan berikutnya Ibu akan lakukan. Ibu, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan ini saya itu dapat mengembangkan diri ke depannya. Saya tahu kekurangan saya di mana supaya lebih baik lagi ke depan. Oke, baik, Bu. Nanti saya tunggu lagi ya, Bu, ya, bagaimana Ibu merealisasikan hal-hal yang Ibu ingin capai tadi ini di kedepannya di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu, telah melakukan bincang-bincang, menyempatkan waktu bersama saya untuk melakukan bincang-bincang. Saya silakan kembalikan ke Ibu. Sedikit ya, boleh ya, izin ya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Bagus sekali dialog pasca observasi kita di PI 5 ini. Tadi saya mendengar sudah ada CGP menyampaikan apa tujuan dari percakapan ini ya, untuk mengevaluasi ya hasil observasi kemarin. Kemudian tadi saya juga mendengar beberapa percakapan umpan balik sangat bagus ya. Tadi beberapa area pengembangan seperti area pengembangan pengetahuan ya. Juga tadi apa tadi pemahaman anak. Ya di sini tadi seperti apa contohnya? Seperti yang dijelaskan Ibu tadi, area pengembangannya itu sudah lebih besarnya berhasil, walaupun masih ada beberapa anak yang belum tercapai ya. Dan kemudian tadi juga saya mendengar ada beberapa masalah, mungkin masalah kecil seperti alat peraga yang tidak memadai di sekolah kita. Oke, baik sekali untuk kedepannya dengan perbaikan diri yang direncanakan oleh rekan sejawat kita. Semoga kedepannya proses pendidikan kita lebih baik lagi ya Bu ya. Tadi saya mendengar ada perbaikan diri, contohnya kedepannya mungkin akan mendownload gambar-gambar ya supaya pembelajaran lebih menarik dan banyak lagi untuk memperbaiki diri, apa yang kurang diperbaiki lagi ke depannya. Oke, bagus sekali Bu, terima kasih Baiklah untuk kesempatannya. Bu Siti, terima kasih. Izin Bu ya, kami akan melanjutkan dialog untuk refleksi pada PI 5 ini